Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali diberi hidayah sehingga kita bisa menyambut panggilannya ibadah yang amat mulia, ibadah salat Jumat. Jamaah rahimakumullah, dalam forum yang amat mulia ini saya ingin berwasiat, ingin memberikan pesan-pesan. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, barangkali saat ini saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji sudah banyak yang kembali ke tanah air, dan kita tidak pernah bosan mendoakan saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sering kami sampaikan bahwa yang sulit itu ternyata mabrur ba'dal had. Kalau mabrur qoblal had, jadi mabrur sebelum haji, manakala kita mengikuti manasik yang telah dibina, itu biasanya ada manasik itu kita ikuti dengan baik, maka insya Allah mabrur. Tapi mabrur qoblal had. Kemudian setelah kita tiba saat pelaksanaan ibadah haji, manakala pembinaan pelajaran-pelajaran yang ada dalam manasik itu kita terapkan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, maka insya Allah juga mabrur. Mabrur indal had, ketika haji. Nah, ternyata para jamaah, ada yang lebih penting lagi, yang lebih sulit lagi adalah mabrur ba'dal had. Dan ini rupanya banyak yang gagal, banyak yang tidak berhasil. Yaitu manakala pelajaran yang ada di sana, panjenengan digembleng, taruhlah yang haji biasa itu selama 40 hari berada di sana. Di sana barangkali semangat, di sana barangkali kita bisa mengamalkan yang diajarkan di manasik-manasik itu.
Bahkan mohon maaf, yang biasanya di sini malas-malas karena sudah persiapan, ya sudah biaya besar, di sana semangat. Bahkan saya lihat sendiri rekan-rekan kita Jumatan, biasanya kalau di sini kan bermalas-malas di Indonesia. Kalau belum dengar azan, belum berangkat. Ternyata di sana ada semangat lebih. Habis sholat subuh Jumatan, banyak yang tidak pulang. Setelah kita tanya, kok nggak pulang Bapak? Ini pahalanya besar. Mumpung kita berada di sini. Kalau kita berangkat paling awal mendatangi Jumatan, maka kita seperti berkorban seekor onta. Siang sedikit seperti berkorban seekor sapi. Siang lagi seperti berkorban seekor kambing. Pas matahari di tengah-tengah, waktu zawal, barangkali kalau kita jam 11 barangkali seperti berkorban seekor ayam, masih lumayan. Kemudian saat yang tinggal sedikit, yaitu ketika azan mau dikumandangkan, ketika khatib naik mimbar, asal sebelum azan dikumandangkan, sebelum khatib mengucapkan salam, maka masih diberi ganjaran bonus seperti kita menghadiahkan 1 butir telur para jemaah. Masih ada nilai fadilahnya. Manakala azan sudah dikumandangkan, khatib sudah naik mimbar, faman jaa ba'da dzalik faka'annama jaa lihaqqis shalah. Gitu para jemaah. Siapa yang datang setelah itu, setelah azan dikumandangkan, setelah khatib naik mimbar, maka dia hanya datang untuk memenuhi kewajiban sholat saja. Ya kayak panjenengan sholat duhur, tidak ada bedanya Jumat dengan hari Kamis, dengan hari Rebu dan lain sebagainya, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena azan sudah dikumandangkan. Kalau kita ingin mendapatkan nilai fadilah Jumat, maka para jamaah, kalau tidak ada uzur, kalau tidak ada halangan, usahakan minimal datanglah sebelum azan dikumandangkan. Jadi para jamaah, sholat Jumat itu biasanya panjenengan sholat 4 rakaat. Kemudian sudah dapat diskon tinggal 2 rakaat. Nah, artinya apa? Yang 2 rakaat taruhlah untuk mendengarkan khutbah. Yang 2 rakaat lagi nanti kita berjamaah. Sudah didiskon. Lah kalau kita sudah ketinggalan khutbah, sama dengan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan sholat Jumatnya enggak sempurna, bahkan ada yang mengatakan sholat Jumatnya tidak sah. Yang mengatakan baik-baik saja tidak ada. Jadi misalnya, datanglah kalian nanti menjelang iqomah, tidak ada seperti itu. Jadi ada aturannya para jamaah. Oleh karena itu kalau belum tahu, niatkan mulai sekarang. Jadi jangan hanya semangat waktu di Saudi saja. Setelah pulang dari ibadah haji, pulang dari Saudi, sudah kendor lagi, tidak ada power lagi. Itu namanya belum ittaqillah haitsuma kunta. Belum takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Masih takwa di satu daerah, dan ini Allah tidak senang. Kenapa? Kita bekerja saja para jamaah. Kalau kita digaji amat besar, kemudian panjenengan semangat, itu wajar, normal. Tapi kalau kita bekerja, gajinya tidak besar,
kok panjenengan bisa semangat? Itu yang luar biasa. Di Saudi kenapa panjenengan semangat? Wajar di Masjidil Haram diiming-imingi 100.000 sekali jamaah. Sedangkan di sini cuman diiming-imingi taruhlah 27, kan tidak ada apa-apanya. Akan tetapi kalau kita di sini pahalanya cuman 27, kok panjenengan semangatnya luar biasa seperti di sana. Itu luar biasa para jamaah. Jadi takwanya tidak membeda-bedakan tempat. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah, takutlah kepada Allah di mana saja kalian berada. Kemudian saya ingin berpesan lagi. Barangkali sering kita dengar kalau ditanya haji kan belum tentu mabrur. Ya, belum tentu mabrur. Kalau begitu tidak usah haji. Jangan begitu para jamaah. Orang yang sudah berhaji itu sudah berusaha. Nanti diterima tidaknya itu haknya Allah. Sama dengan panjenengan sholat, sama dengan panjenengan puasa. Nah kalau sholat saja ada sholat yang fawailul lil musallin, sholat yang malah jelek masuk neraka ada. Tapi apakah setelah itu kemudian kita berkata, kalau begitu ndak usah sholat, masa begitu? Tetap sholat. Masalah nanti kurang baiknya nanti kita benahi. Haji juga seperti itu. Saya belum mampu, saya belum dipanggil. Lah kalau yang bicara seperti itu orang yang nggak punya, nggak apa-apa. Memang ada orang yang didiskon untuk tidak wajib berhaji, ada. Akan tetapi hakikatnya haji itu wajib, haji itu rukun Islam, harus kita tunaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang diberi kemampuan. Ada memang kelompok-kelompok yang dapat diskon. Malam tahbisu hajatun zahirah. Siapa yang tidak karena kebutuhan yang sangat vital, yang sangat tampak sekali. Memang panjenengan memang kebutuhannya memang tidak mencukupi. Untuk makan 1 bulan saja sudah tidak cukup. Dan saya tidak punya tabungan sama sekali. Barangkali kalau di kita gaji di bawah UMR sehingga nggak bisa nabung, nggak cukup. Boleh dapat diskon. Kemudian apalagi au maradun habisun, atau kita terkena sakit yang berat, sakit yang kronis, untuk jalan saja tidak bisa, harus digotong-gotong, itu belum wajib. Ya barangkali kalau memaksakan barangkali ada yang bisa memaksakan. Tapi ajarannya itu belum wajib, walaupun banyak duit, ya, walaupun banyak uang. Kalau kita kena sakit kronis belum wajib sebenarnya. Au sultanun jair, atau barangkali ada saudara-saudara kita yang berada di daerah yang penguasanya zalim, tidak membolehkan rakyatnya untuk pergi haji. Barangkali ada saudara-saudara kita yang berada di negara komunis, negara yang kejam, kemudian kalau sampai berangkat haji dihukum mati barangkali, itu dapat diskon tidak wajib. Kalau selain yang 3 ini, walam yahujja, kata Nabi, kok dia tidak pergi haji juga, fal yamut insya'a yahudian wa insya'a nasronian, maka diancam silahkan nanti dia matinya agama bukan Islam, apa? Agama Yahudi atau agama Nasrani. Naudzubillah para jamaah. Jadi kita tinggal meraba-raba. Apa pantas saya bilang nggak mampu sementara saya punya mobil?
Apa pantas kita bilang nggak mampu sementara rumah kita besar? Ini dicamkan para jamaah. Lah kalau panjenengan diberi rezeki yang lebih kemudian tidak mau berangkat haji, sudah diancam seperti ini masih tenang-tenang saja, nanti akan menyesal. Tetangga kita tidak tahu, KTP kita tetap KTP Islam, tapi mati kita menurut Allah dan Rasulnya tidak dalam keadaan Islam. Padahal kita dipesankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita para jamaah meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Orang yang mampu, orang yang kaya itu orang yang diamanati. Orang yang diberi rezeki lebih. Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah berdoa miring kecuali kepada orang-orang yang kaya tetapi dia enggan pergi haji. Haji lama Pak Ustadz, tidak usah mikir lamanya. Yang wajib itu adalah panjenengan beli atau niat. Jadi nabungnya atau dapat tiketnya, dapat kuotanya itu yang wajib. Kalau berangkatnya ya tidak wajib. Kenapa? Itu urusan Allah. Jadi ikhtiar atau usaha itu yang wajib. Hasil daripada usaha atau ikhtiar itu tidak wajib. Kita serahkan sama Allah. Jangankan panjenengan yang akan berangkat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, yang berangkat tahun besok belum tentu bisa berangkat. Kenapa? Barangkali dia sakit. Kenapa? Barangkali dia mati. Banyak yang sudah selamatan lah orang Jawa bilang itu. Sudah akan berangkat, tetangga-tetangga sudah dipamiti. Ternyata nggak jadi berangkat, orangnya mati. Nah, jadi para jamaah tidak usah mikir berangkatnya kapan. Yang penting kita sudah nabung, kita sudah dapat kuota, sudah dapat porsi, sudah gugur kewajiban. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.